Uh-oh. A vida dispara, depois joga na minha cara e faz. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Franky Wijaya ya guys. Jadi saya hari ini ingin membagikan bagaimana cara mengatasi trauma atau ketakutan pada ikan kalian di rumah ya guys ya. Ini berlaku buat cana jenis apapun ya guys ya. Karena banyak sekali pertanyaan, kok tolong dibuatkan konten cara mengatasi atau solusi bagaimana membuat ikan yang trauma menjadi hilang traumanya ya guys ya. Nah, trauma ini berhubungan dekat dengan mental guys. Dulu di video awal saya bikin YouTube, saya sudah pernah membagikan cara melatih mental ya guys ya. Hampir sama kok guys ya. Jadi langsung kita ke contoh soal aja guys. Berjalan di sini ya. Kembali lagi ke tank-tank di rumah saya guys, karena memang sekarang masih suasana Idul Fitri ya guys ya. Saya belum bisa sempat keliling ke kota-kota Jawa Tengah dan lain sebagainya guys. Nunggu sampai liburnya selesai, nanti saya cari waktu. Kebetulan juga di JSC ini di Jogja ada mau ngadain kontes cana ya di bulan Mei ini guys, tanggal 20 sampai 22 Mei. Nanti mungkin saya akan konten di sana guys, supaya kalian bisa melihat ikan kontes gacuan-gacuan anak-anak Jawa Tengah atau Jogja yang pastinya sadis-sadis dan keren-keren ya guys. Jadi kembali lagi ke topik, bagaimana cara menghilangkan trauma atau ketakutan pada ikannya. Jadi yang perlu kalian pahami, ikan cana itu kan gimana pun besarnya ikan cana ya, itu pasti lebih besar ownernya guys ya. Apalagi kalau ownernya itu gendut seperti saya guys ya. Gendut seperti saya. Jadi waktu kita mendekat ya, apalagi kalau kalian menaruh tanknya itu ikannya di bawah ya. Nah, kalian menaruh tank itu di bawah ya, seperti begini ya. Otomatis kalau saya mendekat, saya berjalan pun, ikannya itu melihat saya jauh lebih kelihatan besar guys ya. Seperti monster gitu ya guys. Oh my God. Itu otomatis akan membuat ikannya itu takut. Kenapa kok ikan itu takut? Saya mau menjelaskan lagi logikanya ya. Ikan ini memiliki kecerdasan, bukan hanya di ikan cana guys. Biasanya ikan yang kecil-kecil begini aquascape, kalian mau jaring dia. Nah, kalau kalian selama kalian tidak jaring, tangan kalian masukin aja dia mendekat guys ya. Karena dia merasa, loh malah dipatok nih tanganku guys sama diskus. Loh, dipatok-patok sama diskus guys. Jadi ikan itu merasa nyaman guys ya. Melihat tangan saya ini bukan ancaman, bahkan dia mematok tanganku, kirain makanan ya guys ya. Jadi bagaimana membuat ikan kalian ini merasa nyaman bahwa tangan kita atau kita ini bukan suatu ancaman. Biasanya ikan itu akan mengalami trauma itu jika sudah kalian jaring guys ya. Misal nih ada ikan ini, tak jaring, habis tak jaring tak masukkan lagi. Setelah itu tak masukkan tanganku begini, nggak mungkin mereka mau ngumpul guys ya. Kenapa kok mereka mau mengumpul? Terus mereka tidak takut, walaupun badan saya besar segini mereka tidak takut ya. Karena mereka melihat saya ini bukan ancaman. Kenapa? Karena saya mentreatmentnya dengan makanan guys. Jadi setiap saya mendekat, saya selalu memberikan makanan ya, makanan ikan. Jadi mereka ini sudah hafal. Karena mereka punya otak juga ya guys ya. Bukan manusia aja punya otak ya. Walaupun ikan kecil-kecil ini semua memiliki otak guys ya. Walaupun tidak secerdas atau sepintar kita manusia guys ya. Otomatis kita memiliki otak yang lebih besar ya. Yang bisa menyaingi kepintaran kita mungkin kalau di hewan itu ya yang gede-gede guys. Paus, hiu ya. Paus yang dibuat sirkus ya. Lumba-lumba ya. Monyet ya. Mungkin seperti gitu ya guys. King Kong ya. Itu mungkin bisa lebih pintar guys. Tapi ikan ini juga memiliki kepintaran. Selama dia melihat kita ini bukan ancaman, bukan hanya di ikan guys. Jika kalian pernah lihat lovebird atau burung kakak tua atau burung hantu, jika mereka itu tidak merasa kita ini ancaman, mereka tidak takut, tidak pernah kita kaget-kagetin. Kalau ikan ini di sini saya gedor-gedor terus, ya tidak mungkin dia berani sama tangan saya guys, karena dia sudah melihat saya ini sebagai ancaman. Nah, ini saya memiliki ikan yang trauma ini dulu trauma guys, ya. Bisa diarahin ke bawah sedikit. Ini dulu trauma. Begitu ada gerakan di atas, ya begini ya, dia sudah langsung lari mojok guys, takut dia. Kenapa? Karena setiap kali gerakan di atas begini, dia itu akan dipindah guys.
atau akan dijaring ya, mau dipindah atau mau dibersihkan tanknya. Akhirnya ikannya memiliki ingatan buruk bahwa ada gerakan di atas begini, itu adalah ancaman guys. Membuat ikannya langsung hitungannya menyelamatkan diri ya. Itu insting dari ikan tersebut guys, insting ya. Jadi refleks ya. Nah, sekarang dia sudah tidak takut dengan gerakan atas. Karena apa? Karena saya tahu dia trauma gerakan atas, jadi saya sengaja memberikan gerakan atas dalam memberikan makan guys. Walaupun di sini ada lubang makanannya guys, ya. Di sini kalau kalian bisa dekatin lagi, di sini ini ada lubang makanan guys. Kenapa kok saya harus angkat begini baru saya cemplungi makanan? Supaya dia melihat ada pergerakan di atas itu bukan ancaman tapi memberi makan. Akhirnya traumanya lama-lama menghilang guys ya. Biasanya saya lakukan untuk menghilangkan trauma ikan itu pada umumnya di sini 1 minggu dia sudah mulai hilang guys ya. Tapi beberapa kasus kan ikannya kan ukurannya beda-beda guys. Kalau ukuran ikan yang lebih besar itu biasanya yang pastinya bukan ikan yang dari alam ya, alam liar ya, wild catch ya, dari Kalimantan sana langsung dicemplungi itu biasanya trauma. Karena apa? Sama nelayan kan dimasukkan perangkap, entah dipancing, entah dimasukkan keramba, itu kan mereka takut terus karena sering dioper sana, oper sini. Jadi mereka itu selalu hidup dalam ketakutan ya guys ya. Seperti contohnya manusia, kalau sudah pernah ditipu atau diculik sama orang di jalan, pasti mereka waktu jalan di jalan raya itu sudah berhati-hati lagi guys ya. Apalagi yang pernah di TikTok, sering di sosmed main handphone tiba-tiba dirampas handphonenya. Pastinya mereka punya trauma tersendiri, yaitu hati-hati guys. Jadi kalau sudah mainan handphone, sudah lihat kiri kanan ya. Yang dulunya nggak pernah lihat kiri kanan karena sudah pernah kecolongan, akhirnya lihat kiri kanan ya guys ya. Nah seperti gitu juga trauma pada ikan. Di sini pun saya punya ikan yang nih, dilihat guys. Ini adalah salah satu ikan yang saya pindah. Dia trauma juga guys. Nah ini dia di bawah guys ya. Nanti ada gerakan atas, dia biasanya nabrak kaca kiri kanan ya. Caranya apa? Caranya tidak boleh dimainkan guys. Kalau ikan yang lagi ketakutan, kalian buat main ya, kalian ingin mentalnya langsung jadi, itu mustahil guys. Malah memperburuk, bukan malah membuat ikannya itu cepat bagus mentalnya, malah membuat ikannya malah trauma, malah ketakutan guys. Caranya tetap simple aja guys. Kasihlah makan yang enak gitu aja. Misal dia nggak mau makan pelet, ya sudah dikasih makan udang atau cacing atau yang hidup-hidup ya guys ya, atau yang frozen beku-beku yang alami. Biasanya ikan-ikan cana di sini kan ikan predator, dia jauh lebih suka makan yang alami, yang amis-amis daripada makan pelet guys. Jadi untuk mengatasi ikan yang trauma ya, dikasihlah makan cacing. Contoh, nah ini sudah saya treatment. Karena barusan saya pindah ke tank ini, dia kan stres guys ya, dengan gerakan atas. Setelah itu saya treatmentnya, walaupun saya mau ngasih makan pelet pun saya pakai gerakan di atas guys. Ini contoh lah ya, saya contoh ini ada pelet guys ya. Nah ini ada pelet, misalnya saya kasih makan pelet ini ya. Nah, saya buka tutupnya guys, bisa kalian lihat ini. Saya buka tutupnya loh. Saya datang ya, dia di bawah, saya buka tutupnya. Loh dia naik guys. Dia nggak takut lagi, bahkan dia sudah tahu. Ya seperti ikan di aquascape sana ya. Lihat, dilihatin ikannya ya, jangan dilihatin saya. Loh, dia langsung naik, traumanya hilang. Karena apa? Dia tahu mau dikasih loh makanan guys. Kelihatan nggak dimakan tadi? Hah? Jadi dia sudah tahu lah, gerakan-gerakan kita yang menakutkan ini dibuat tidak menakutkan guys. Itulah salah satu caranya guys ya. Jadi ikannya kalau memang masih belum settle begini ya, dia kan habis makan turun lagi. Ya, kalau saya angkat lagi penutup kacanya, dia naik lagi. Nah, berarti dia sudah hafal dengan gerakan atas ini untuk dikasih makan guys. Itu adalah step-step awal sebelum ikannya itu mentalnya nanti bisa jadi seperti gini guys ya. Nah, sebelum mentalnya nanti bisa mangap-mangap seperti gini guys ya. Itu sampai gigi aja. Itu adalah step-step awalnya. Jadi mereka pun dulu juga ada ketakutan karena sudah dilatih, traumanya hilang, akhirnya dia bisa gigit kaca terus guys ya. Loh, strike begini ya. Jadi sebelum menuju ke proses dia mentalnya gigit-gigit kaca, kalian harus pahami dulu dia takutnya di mana. Biasanya rata-rata ikan itu takut karena bayangan atau tubuh kita yang besar guys ya, karena ikannya kecil ya. Maka dari itu kita harus membuat trauma yang takut akan kita itu menjadi
pancingan makanan ya. Jadi setiap kali kita mendekat itu adalah memberi makan guys ya. Memberi makan yang enak. Jadi lama-lama dia akan melupakan ketakutannya, dia merasa nyaman, berarti ada gerakan begini, dia akan menghafal, oh ini dikasih makanan. Jadi tidak perlu takut ya, ini bukan ancaman, begitu guys kurang lebihnya ya. Jadi untuk mengatasi trauma ikan sesimpel itu. Dan tetap diperhatikan guys ya, parameter air ya, yang seperti saya bilang. Jangan kalian memaksakan air bening, tapi nanti ikannya gak settle ya. Selama kalau ikannya bisa memakai air bening, dia bisa settle, oke-oke aja, nggak masalah guys. Tapi kalau ikannya sudah dikasih air bening PDAM dari rumah kalian, tapi ikannya masih belum bisa settle, ya kalian harus tambahin ekstra ketapang, tapi yang bersih ya guys ya. Jangan yang kotor ya. Karena ikan itu tetap lebih suka airnya itu bersih, bagus ya guys ya. Airnya bagus, ikannya sehat, mau di treatment mental, mau di treatment warna, jauh lebih mudah ya. Jadi saya rasa cukup ya penjelasan singkat saya untuk mengenai penjelasan mengatasi ikan yang trauma, yaitu jawabannya singkat, dikasih makan. Oke, dikasih makan secukupnya setiap hari guys, dilatih sampai dia tidak takut, sampai dia melihat kita ini bukan ancaman. Seperti ikan-ikan di aquascape saya ini loh, masukin loh, badanku deket ya, mereka pun nggak lari kemana-mana ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian punya aquascape ikan kecil, kalian gedorin terus, kalian pegangin terus, kalian kejar terus, lama-lama tidak akan mendekat guys ya. Ya, contohnya kayak gitu, karena mereka sudah melihat kalian itu adalah ancaman. Caranya mengatasi adalah jangan membuat kalian sebagai kipernya adalah ancaman ya. Sementara itu tetap ikutin video saya selanjutnya. Oke, bye-bye. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the light. Para depois joga na minha cara e faz.